Gimana keadaannya? Masih mimpi nggak? Enggak kok. Udah enggak? Iya. Tapi dia itu ekspresinya seperti orang yang lemes gitu, yang kayak udah tahu bahwa umurnya itu udah nggak panjang lagi. Dia tahu bahwa ada kejadian yang bakalan menimpa dia. Sampai dia di Naga, Pondok Ungu, terjadi tawuran di situ. Dia lewat pakai seragam sekolah. Akhirnya disabetlah pakai celurit di kakinya. Jatuhlah dia. Pas begitu jatuh, darah beremburan banyak. Dia lari, cuma sampai mau naik gerbang dipanah. Cus, kenalah dadanya, tembus ke jantungnya. Ambulan datang, saya angkatlah jenazahnya. Pas jenazah dibuka, itu saya lihat isi badannya udah nggak ada. Jantung, kayak usus-usus udah nggak ada. Organ dalam tubuh. Organ dalam tubuhnya kosong. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah sahabatnya yang meninggal karena menjadi korban tawuran antar sekolah. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Maul. Bang Maul, apa kabar Bang? Baik. Oke. Bang, ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2018. 2018. Iya. Nah, kalau boleh tahu seberapa dekat sih lu sama almarhum? Sangat dekat. Ya, jadi saya sangat dekat dengan beliau. Beliau juga saudara saya, sekaligus teman main saya. Saya juga sering cerita sama dia, sering curhat. Apapun yang dia alami, dia selalu cerita sama saya. Dan apapun yang saya alami, saya cerita sama dia. Bahkan beliau pernah cerita sama saya di saat dia belum meninggal dunia tentang mimpi yang dia alami. Oke, jadi sebelum beliau meninggal, beliau udah punya firasat. Beliau udah punya firasat. Bahkan Bang Maul juga cerita dulu tadi sama gua kalau jenazah pada saat kembali ke rumah ya Bang ya, itu organnya sudah kosong ya. Sudah kosong. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan kejadian tentang arwah yang penasaran ini, itu bahkan disaksikan sama tetangga, keluarganya, dan bahkan Bang Maul sendiri nih ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, simak sampai habis. Tapi sebelum itu, kalian kalau mau jadi narasumber di Lentar Malam, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, yaitu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga nih, buat mampir ke Spotify kita, karena gue sempat lihat di komen-komen kalau kalian ini ada yang risih sama iklan yang ada di YouTube. Dan kalau kalian nggak mau risih, lihat iklan di YouTube, kalian langsung mampir aja ke Spotify-nya Lentar Malam. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Maul, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi saya kenal dia udah lama. Dia itu juga saudara saya, sekaligus teman main saya juga. Dia itu orangnya emang asik, dia juga baik. Terus kita juga sering nongkrong bareng. Dia juga sering cerita-cerita, sering curhat. Nah, pas pada suatu hari dia nggak tahu kenapa tiba-tiba ngecat saya malam-malam. Dia bilang, "Mul," dia kan manggil saya Maul. "Ayo kita nongkrong ya di tempat biasa." Udah malam nih, nggak, kita mau ngapain sih udah malam begini cerita-cerita. Udahlah, gue pengen curhat sama lo, ada sesuatu yang gue pengen ngomongin sama lo. Ya udah, pas itu saya datang dah ke tongkrongan. Nah pas itu dia cerita, dia itu sering mimpi kalau dia itu umurnya nggak panjang lagi. Jadi dia mimpi seperti ada di tempat yang jauh, entah itu di mana, dia nggak bisa jelasin ke saya. Dia cuma bilang tempatnya itu jauh. Nah pas saya bilang, mungkin itu pertanda bahwa lu mungkin harus lebih baik lagi hidupnya, mungkin umur lu udah nggak panjang. Saya sampai ngomong kayak gitu. Dia diam merenung. Akhirnya besoknya saya datang ke teman saya tanya, dia semacam orang yang mengerti tentang kayak gitu-gituan, Punya kelebihan. punya kelebihan. Saya tanya lah ke teman saya ini, "Bro, ini ada teman gua cerita itu
sedih banget gitu, serius banget. Gue sampai nggak ketegang liatnya, dia cerita kayak gitu banget gitu. Emang kenapa? Iya, jadi dia tuh mimpi dia seperti orang jauh tapi nggak tahu di mana tempatnya. Wah, kalau itu sih biasanya itu mah cuma bunga tidur aja gitu, kata dia. Masa sih cuma bunga tidur, tapi kan dia ekspresinya serius banget gitu, kayak ada yang dipendem sama dia, kayak takut gitu. Udah suruh aja baca bismillah kalau mau tidur, terus baca doa, baca sholawat nabi. Oh ya udah. Oh, pada saat itu bahkan orang yang punya kelebihan ini nggak tahu ya? Nggak tahu, Oke. dia cuma nyaranin seperti itu karena emang dia sehariannya emang jadi imam masjid sih. Ya dia seperti guru ngaji gitu. Pas kedua harinya saya datang lagi ke tempat yang saya nongkrong itu. Saya ngomong sama dia, saya nanya, bro, udah gue jelasin sama teman gue yang ngerti, yang paham. Kata dia itu cuma mimpi tidur, cuma bunga tidur doang, nggak ada apa-apa, nggak ada hubungannya sama kehidupan lu, sama nasib hidup lu, nggak ada hubungannya. Itu cuma sekedar cerita aja gitu, cuma sekedar mimpi tidur aja gitu. Sekarang lu gue saranin lu baca bismillah aja sebelum tidur, terus lu kalau bisa wudu, lu baca sholawat, dah disaranin kayak gitu sama dia. Sekarang lu lakuin aja, kalau emang masih mimpi, lu cerita lagi sama gue, nanti gue tanya lagi ke dia. Nah, pas keesokan harinya, saya datang lagi. Saya langsung ke rumahnya dia sih. Karena saya saking kasihannya sama cerita dia, nggak tega juga kan dengernya. Ya akhirnya saya datang ke rumahnya kan. Saya tanpa dia WA, tanpa dia suruh, saya datang. Gimana keadaannya? Masih mimpi nggak? Enggak kok. Udah enggak? Iya. Tapi dia itu ekspresinya seperti orang yang lemes gitu. Yang kayak udah tahu bahwa umurnya itu udah nggak panjang lagi. Dia tahu bahwa ada kejadian yang bakalan menimpa dia. Gitu. Bro, lu ngapa sih muka lu kayak gitu banget? Lu gak usah kayak gitu mukanya, udah biasa aja. Kan lu udah gue bilangin, lu baca bismillah kalau mau tidur, ya kan, lu baca sholawat, insya Allah lu aman dah, gak akan kejadi lagi ya kan, sama hal-hal yang begitu. Dia cuma jawab, iya, kayak sedih gitu mukanya. Saya sampai kayak bingung gitu kan, kayak punya firasat juga. Keesokan harinya, mainlah dia sama teman-temannya nongkrong pulang sekolah itu. Pulang sekolah masih pakai seragam, dia main sama temannya di stasiun Kranji. Stasiun Kranji, iya, di stasiun Kranji dia nongkrong sama teman-temannya. Nah pas itu dia minta pamitan sama teman-temannya, bro gue balik dulu ya. Lah kenapa, kok buru-buru banget? Iya soalnya gue ada urusan ini, gue takut ntar orang nungguin gue di rumah. Pacarnya ada di situ, dia sampai tangannya diginiin sama dia, jangan, kamu jangan kemana-mana. Langsung dia heran, hatinya makin takut, makin gelisah, kayak akan terjadi sesuatu sama dia gitu kan. Sampai pacarnya tuh megang tangannya erat-erat banget. Kata dia, kenapa sih, aku mau pulang. Udah kamu jangan pulang dulu, aku mohon. Kenapa sih kamu emang? Udah, kamu gak usah pulang. Udah, kamu tenang aja, aku mau pulang, aku buru-buru. Akhirnya ceweknya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi karena dia maksa banget mau pulang. Akhirnya dia pulang, sampai dia di Naga, Pondok Ungu. Terjadi tawuran di situ. Antara sekolah dengan ini sekolah yang ada di Bekasi. Yang ada di Bekasi. Terjadi tawuran, akhirnya dia lewat pakai seragam sekolah. Akhirnya dari sekolah ini menyangka bahwa dia itu musuhnya. Padahal dia bukan musuh. Dia itu cuma lewat pulang dari tongkrongan. Disabetlah pakai celurit di kakinya. Jatuhlah dia. Pas begitu jatuh, darah beremburan banyak. Akhirnya dia lari sedikit, cuma sampai mau naik gerbang dipanah, cus, kenalah dadanya pas dipanah. Itu saya benar-benar nyesek juga sih kalau saya dengar ceritanya, nyesek. Itu dipanah tembus ke jantungnya, itu dia mati di tempat, meninggal di tempat. Setelah itu udah mereka kabur, polisi datang langsung mengamankan ya kan keadaannya, terus juga di TKP juga dibersihin semua. Akhirnya ambulan datang, dibawalah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dievakuasi. Iya. Ini tawuran sampai bawa panah gitu. Bawa panah busur. Karena sorry nih, gue dulu waktu zaman STM juga jarang tawuran gitu. Baru tahu kalau tawuran itu ada yang bawa panah. Sampai segitunya tuh. Iya, busur panah. Tapi itu nggak tahu bikinan apa-apa, yang pasti jelasnya dia dipanah di deras dadanya. Terus dibawalah dia ke rumah sakit,
setelah itu datang polisi ke rumah. Datang, akhirnya polisi ngabarin, benar ini keluarga dari saudara Muhammad Fikri. Betul Pak, ada apa ya? Ini udah terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa Pak? Jadi anak ibu kena korban tawuran. Langsung di situ ibunya jatuh dan nangis-nangis. Saking kaget, shock, denger nangis-nangis terus. Kita sebagai saudara dikabarin sama keluarga yang lain, dikabarin bahwa Muhammad Fikri di rumah sakit. Dia bakal tiba pagi katanya. Jenazahnya sampainya. Nah, pas sampailah jenazah pagi itu hujan deras. Saya beresin lah bangku-bangku untuk para pelayat, teman-temannya juga yang pada datang. Karena saya siapin. Nah, di situ saya udah ada kejadian janggal, kejadian horor yang saya alami gitu. Sekilas saya alami, tapi bener-bener merasa banget ke diri saya gitu. Tiba-tiba angin lewat kenceng, sur. Nah, terus juga pohon-pohonan tuh daun-daunan seperti bergerak-gerak gitu. Saya nggak tahu ini pertanda apa. Yang pasti saya ngerasain hal-hal yang kayak aneh gitu kan. Pas nggak lama bunyilah siren mobil ambulan. Datang dari situ saya nangis, saya sedih ya kan. Saya juga nggak tega dengar ditanya kayak gitu polisi. Jadi cerita yang saya tahu itu dari polisi yang bahwa dia itu dipanah, bahwa dia itu dibacok kakinya itu dari polisi saya taunya. Iya. Jadi saya nggak ada di tempat kejadian. Saya diceritain. Taunya dari polisi. Dari polisi. Polisi datang menjelaskan semuanya, kejadian semua dijelaskan. Ambulan datang, saya angkatlah jenazahnya. Pas jenazah dibuka, itu saya lihat isi badannya udah nggak ada. Hah? Jantung, kayak usus-usus udah nggak ada. Organ dalam tubuhnya kosong, bolong. Di sini bolong, kupingnya juga bolong. Kupingnya ini putus setengah doang. Saya ngelihat. Terus juga tangannya juga sini sobek. Nah, disitulah saya makin sedih, saya makin nggak tahu hati saya bagaimana gitu. Saudara saya kayak gini, saudara saya dianiaya seperti ini. Padahal dia nggak salah, dia nggak ikut tawuran, dia cuma korban. Saya benar-benar nggak tega. Nah, pas itu udahlah, keluarga kita langsung ngusulin ke polisi. Pak, ini tolong diselidikin Pak, karena anak saya diotopsi tanpa izin. Sedangkan badan-badannya kok isi-isinya kok nggak ada Pak. Jangan-jangan nanti disalahgunakan oleh rumah sakit gitu katanya. Oh nggak mungkin Bu, nggak mungkin gimana Pak? Nih Bapak lihat jenazah anak saya gini. Akhirnya terjadilah keributan di tempat kejadian itu. Saudara di rumah saya. Korban. Di rumah korban ribut. Sedangkan jenazah aja baru tiba gitu kan. Iya. Nah, disitulah saya berpikir kenapa tidak kita ngajiin dulu gitu. Kenapa orang tua langsung ribut ke situ? Ya udahlah, saya juga mungkin dia nggak terima anaknya. Akhirnya ya udah, dengan terpaksa kita aturlah proses penguburan. Akhirnya dikuburin dekat rumah saya, nggak jauh dari rumah saya sih. Itu yang bisa dibilang itu namanya kebun dulu, dibilang kebun. Nah itu sekarang udah jadi rumah, dulu kebun, pohon bambu di situ banyak. Nah, akhirnya dikuburin, dimakamkan. Nah malam pertama tahlilan saya nggak datang. Karena saya masih sedih, saya juga rasa masih penat juga, saya kepikiran sama saudara saya itu. Akhirnya saya untuk menghilangkan rasa penat saya keluar, ketemulah teman-teman saya di jalanan. Nah, saya gabunglah sama dia, saya nongkrong. Pas gitaran, saya main gitar. Nah, akhirnya saya main gitar, tiba-tiba teman saya yang kanan, dia ngelihat arwah almarhum lagi duduk di samping saya. Nah itu semuanya ketakutan dan semuanya pada kabur. Cuma saya yang nggak kabur karena saya berpikir saudara saya nggak mungkin takut. Akhirnya saya memberanikan diri, saya berdiri di hadapan dia. Nah, pas itu saya ngomong, ada apa? Tapi dia diem aja. Udah dari situ saya berpikir bahwa ini bukan dia, pasti ini bukan dia. Akhirnya saya begini, saya nunduk, saya baca Bismillah, memberanikan diri. Saya nengok lagi, dia udah nggak ada. Hawanya seperti kayak mimpi gitu. Kayak saya seperti pingsan tapi sadar lagi. Begitu sadar, nah udah nggak ada. Begitu udah nggak ada, akhirnya besoknya saya datang ke teman saya itu yang awalnya saya datang untuk menanya soal mimpi dia. Nah saya datang lagi ke rumah teman saya itu, dia memahami soal itu. Saya cerita deh sesuai dengan yang saya alami. Nah, terus kata beliau, kalau ini katanya
ini bukan dia, tapi ini jin yang menyerupai dia. Kenapa? Kok bisa ada jin yang menyerupai dia? Karena dia matinya nggak wajar. Matinya bukan karena sakit, tapi matinya karena dibunuh orang. Makanya jin berusaha untuk menipu manusia. Dia bilang kayak gitu, menyerupai saudara kamu itu. Hari 2 tahlilan saya juga nggak datang. Saya di situ di kamar, saya merenung, saya sambil berpikir kenapa kok dia datang gitu. Saya merasa dia tuh kayak penasaran gitu. Iya, kayak penasaran, kayak nggak tenang arwahnya. Makanya saya berpikir, saya sampai nggak berani untuk toilet, saya untuk mandi, saya nggak berani. Di situ saya baca doa, saya nggak lupa bacain doa dia supaya dia tenang. Tibalah malam ketiga. Nah, di malam ketiga itu saya datang. Saya datang karena saya berpikir mungkin dia datangnya ke saya, memperingati saya bahwa saya harus datang ke rumahnya. Iya, bisa jadi sih. Ya, mungkin gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Tahlilan ketiga, pas saya baca tasbih, terus saya bengong, saya lihat ke kiri, itu ada dia di samping saya ternyata. Dia yang berwujud seperti dia itu, sama seperti saya melihat di awal pertama itu. Saya ngelihat dia lagi, itu duduk di motor Vespa milik bapaknya. Langsung saya baca, saya juga melirik orang tuanya. Semua fokus baca, cuma saya yang melihat. Akhirnya saya diam sejenak, saya lihat lagi udah nggak ada. Akhirnya di selesai acara tahlilan, ceritalah saya dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Pak, bapak emang nggak pernah didatengin ataupun ditampakin gitu sama anak bapak? Kagak, saya nggak pernah. Masa sih pak? Iya. Tapi saya kok ngelihat terus pak. Lah beneran? Iya, orang yang meninggal nggak mungkin bisa lagi. Tapi ini bener pak, saya ngelihat gitu. Saya juga bener-bener nggak percaya bahwa orang meninggal itu bisa hidup lagi. Tapi saya ngelihat pak. Ya udah doain aja gitu. Akhirnya dia bapaknya cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Saya pulang, saya tidur. Nah pas tidur itu saya mimpi ketemu dia. Dia pakai baju rapi, pakai peci hitam, dia pakai sarung. Itu dia ngomong ke saya. Kata dia, tolong lu rapihin kuburan gua. Jangan sampai lu lupa datang kuburan gua. Lu rapihin, lu bersihin, lu bacain doa. Dan lu bilang, lu sampein ke teman-teman gua, teman-teman sekolah gua, suruh datang ke acara gua gitu. Dia mimpi kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu di mimpi saya. Pas tibalah malam ke-7 hari, itu malam terakhir biasanya kalau di kematian itu. Iya betul. Nah, malam 7 hari, datanglah semua teman-temannya, udah saya sampein, sampai pacarnya juga datang. Nah dari situ, saya ceritalah sama teman saya itu. Saya cerita juga seperti yang saya cerita sama bapaknya. Bang, lu didatangin gak sama arwah almarhum? Oh, ke teman-teman sekolahnya? Iya, ke teman-teman sekolahnya. Kata dia, iya, gue didatengin. Dia didatengin juga ternyata. Didatengin juga. Lah, lu serius didatengin? Iya, gue didatengin. Bagaimana wujudnya? Dia wujudnya pakai celana putih, baju putih, dan mukanya pucat. Seriusan? Iya. Gue lagi mau mandi, gue ngeliat dia. Dia diem aja, gue langsung kabur, gue nggak berani katanya. Pas itu saya feeling, berarti bener ini. Kenapa emang? Gue juga didatengin. Seriusan? Iya bang, gue juga datengin. Dia ngomong, bang kita suruh pada datang ke makamnya, suruh bersihin. Seriusan lu? Iya. Ya udah, besok kita rame-rame kita datang. Akhirnya besok rame-rame kita datang ke makamnya. Kita bersihin, kita baca doa buat beliau, buat almarhum. Nah, setelah itu pas udah tidak ada tahlilan lagi di rumahnya, udah nggak ada acara pengajian lagi. Nah, dia itu datang ke rumahnya ngegas motor Vespa. Motor Vespa bapaknya digas-gas sama dia setiap malam. Setiap malam pas udah nggak pengajian lagi. Nah, disitulah bapaknya buka pintu dan percaya bahwa bener anaknya itu gentayangan. Disitulah bapaknya ngelihat langsung, menyaksikan bahwa anaknya itu arwah penasaran gitu. Iya, akhirnya bapaknya baru percaya sama saya. Dia cerita juga sama saya. Akhirnya diadakanlah pengajian khusus di makamnya. Semua teman-temannya, kita semua saudaranya juga diundang, datang. Nah, kita bersihin, kita acara pengajian. Nah, setelah itu didoakan oleh ustadz yang diundang oleh bapaknya. Ada ustadz khusus yang mungkin untuk menenangkan arwah beliau,
maupun itu jinnya atau apanya saya nggak tahu ya, yang pastinya untuk menenangkan arwah beliau dibacakan doa. Nah setelah itu selesai, kita pulang semua. Besoknya itu udah nggak ada lagi kejadian seperti itu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi dia itu udah nggak mengganggu bapaknya lagi. Dia selalu mengganggu di motor Di bokapnya. motor bokapnya. Ini ada kaitannya gak sih motornya sama almarhum ini? Kalau untuk itu saya nggak tahu. Nggak tahu ada kaitannya atau tidak. Yang pastinya bapaknya itu dan juga warga-warga sekitar juga emang mendengarnya itu di motor. Akhirnya keluarlah tetangga-tetangga yang dekat-dekat rumah itu karena merasa terganggu. Nah pas dilihat ternyata sosok beliau, sosok almarhum yang selalu ada di motor itu. Oh berarti ini sampai disaksiin? Sampai disaksiin, bahkan ada lagi teman-temannya juga disaksiin semua, yang teman-teman nongkrongnya. Yang pada saat kejadian si arwah almarhum ini mainin motor bokapnya itu disaksiin sama? Disaksiin sama tetangga-tetangganya, karena tetangga masa keganggu ya? Dikirain bapaknya mau dibilangin bahwa jam masih berisik, sudah malam. Nah pas mereka melihat ternyata itu almarhum yang duduk di motor itu. Mainin motor Vespa? Iya, mainin motor Vespa itu. Oke. Nah akhirnya dari situ ya sudah, pada datanglah kita sebagai saudara datang ke makam. Bokapnya udah tidak didatangi lagi, arwahnya mungkin sudah tenang, didoakan. Tapi pas malamnya itu bokapnya tidur, dia mimpi arwah ini atau almarhum ini cerita ke bapaknya kalau dia berada di alam yang tidak tahu di mana. Sama bapaknya kalimatnya yang awal ya. Iya, kasih tahu lo ya. Iya benar, dari awal. Nah akhirnya besok-besoknya bapaknya ceritalah ke saya. Nah saya bilang iya pak, saya juga ceritain kayak gitu, sama pak. Dia itu cerita kayak berada di alam yang jauh. Itu tandanya apa ya? Nggak tahu pak, nanti saya tanya dulu pak sama teman saya, mungkin dia ngerti. Nah akhirnya besoknya saya datang lagi ke teman saya itu yang awalnya saya datang. Nah saya datang, saya tanya lagi, saya cerita bahwa bapaknya mimpi yang seperti itu. Akhirnya dia bilang, oh kalau itu berarti tandanya dia itu belum sampai ke tempatnya. Tempat peristirahatan dia yang terakhir gitu. Akhirnya kita adain pengajian yang terakhir kalinya ini, kita ngadain pengajian. Khusus di malam Jumat kita ngadainnya. Di malam Jumat kita undang ustadz, kiai, kita datang pengajian, kita tahlil itu sampai jam 2 malam. Untuk benar-benar mengantarkan almarhum ini ke peristirahatan yang terakhirnya. Nah disitulah pas tiba jam 3 selesai, ustadznya cerita sama orang tuanya, sama keluarga, cerita bahwa dia sudah mengantarkan almarhum ke tempatnya gitu. Ke tempat yang sebenarnya. Iya, ke tempat yang sebenarnya itu. Udah tenang, insya Allah udah tenang gitu kata ustadznya. Akhirnya benar, emang udah nggak ada kejadian janggal lagi, udah nggak ada kejadian horor lagi. Nah tapi di saat malam itu yang pas kita pada baca tahlilan di rumahnya itu ternyata teman-temannya, tongkrongannya itu didatengin sama beliau. Gimana tuh cerita itu? Ceritanya jadi pada nongkrong, jadi beliau itu duduk di pagar rumah orang, pakai sama sandal jepit, pakai baju putih, celana putih, mukanya pucat. Nah itu ngelihat almarhum, ngelihat arwah beliau gitu. Nah akhirnya pas udah kelamaan itu udah hilang gitu, udah nggak ada. Pas banget selesai bacanya kita tahlilan gitu. Jadi adanya dia terakhir itu di teman-temannya itu. Nah mungkin menandakan bahwa teman-temannya ini diperingati bahwa dia harus peduli juga sama dia, mungkin harus datang juga ke makamnya gitu. Harusnya teman-temannya ini juga datang. Makanya yang terakhir arwahnya datang itu di situ terus, di tempat itu. Itu enggak seperti biasa kan di rumah bapaknya. Nah ini di situ, di tempat teman-temannya nongkrong itu. Tapi itu teman-temannya tumben gak kabur? Teman-temannya kabur. Oh pada kabur? Pada kabur semua. Terus yang lihat itu arwahnya lama di situ siapa? Itu kan maksud saya dalam tongkrongan itu dia itu udah ada di situ. Udah ada di situ lama gitu. Oke. Jadi semacam ustadz itu ngomong, cerita ke keluarga bahwa dia ada di sini gitu. Ada di tempat ini lama. Tapi sampai tahu karena emang kita khusus gitu. Iya. Buat hal-hal yang mistis seperti ini gitu kan, yang mati yang gak wajar gitu kan. Udah akhirnya udahlah selesai tahlilan. Akhirnya selesai
Udah semua juga keluarga, dari pihak keluarga udah tenang, kita semua juga udah tenang, kita udah ikhlas, saudara juga udah ikhlas, semua dipasrahkan kepada Allah. Ya udah, akhirnya selesailah pengajian dan alhamdulillah kita udah nggak didatengin lagi. Yang bikin gue penasaran adalah ketika waktu lo di awal cerita, pada saat si almarhum sampai di rumah dan isi organ tubuhnya udah nggak ada. Iya. Itu pada akhirnya gimana kasusnya? Kalau kasusnya sih, kalau dengar gitu ya, saya juga nggak memahami. Itu kalau nggak salah pihak keluarga udah ke rumah sakit. Tapi nggak tahu selanjutnya itu gimana. Damai atau apakah atau gimana saya nggak tahu. Tapi setahu saya pihak keluarga itu semua ke rumah sakit. Nah, untuk mengadukan soal itu. Di saat ngajian terakhir itu kan warga dari almarhum sama lo itu mendatangkan seorang ustadz khusus ya, Khusus. yang untuk menangani kasus arwah penasaran. Iya. Ustadz ini tahu nggak kalau organnya si almarhum itu udah nggak ada, dan kemungkinan itu nggak sih alasan kenapa almarhum juga masih penasaran gitu? Tidak. Nggak ngebahas itu. Keluarga cuma pengen dia itu tenang dan tidak lagi menampakkan dirinya ke siapapun, karena udah banyak keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga yang membicarakan soal itu. Nah, dan berita itu sempat viral di kampung saya, ramai dibicarakan, karena bukan satu orang doang yang ditampakkan, banyak. Makanya dari pihak keluarga pengen tenang gitu, pengen gak ada omongan-omongan yang begitu, soalnya kan almarhum juga udah meninggal. Pengen almarhum itu gak ada ngomongin orang gitu, pengen tenang lah ibarat katanya gitu. Tapi ini kalau menurut pandangan gue ya kemungkinan almarhum gentayangan sih karena organnya itu udah diambil. Tapi kalau menurut pandangan Bang Maul yang selama melihat kejadian itu almarhum kenapa sih? Kalau menurut saya, dia itu dari firasatnya, dari mimpi-mimpinya itu menandakan bahwa dia emang akan terjadi sesuatu yang sangat buruk buat hidup dia gitu. Menurut saya itu semua dari mimpi-mimpinya itu menunjukkan bahwa dia itu nggak akan tenang di dalam kehidupannya ini. Iya, jadi menurut pandangan Bang Maul itu dari awal yang mimpinya dia ya, kenapa sampai akhirnya dia arwahnya penasaran ya? Iya, terjadi seperti itu. Kalau untuk Bang Maul sendiri, kenapa bisa berpendapat kalau organ-organnya itu udah nggak ada, udah kosong? Memang pada saat itu taunya dari mana Bang Maul? Jadi waktu itu saya membuka mayat beliau. Nah, saya lihat itu tubuhnya itu bolong, pas di dadanya ini. Nah, itu bolong, ada sedikit jahitan, tapi nggak tahu kenapa itu bolong. Kelihatan terbuka gitu. Terbuka. Ya, mungkin itu dokternya jahitnya nggak kenceng atau gimana. Yang pasti saya ngelihat itu terbuka, dan pihak keluarga juga udah ngelihat semua itu emang nggak ada isi dalamannya. Dari jantungnya nggak ada. Oh, berarti udah sempat dilihat secara detail gitu ya? Udah. Bahkan potongan kupingnya saja juga nggak ada. Kupingnya nggak ada. Iya, nggak tahu kemana. Pihak rumah sakit tidak memberikannya gitu. Tapi pada saat itu Bang Maul benar-benar nggak tahu kelanjutan kasusnya kayak gimana. Kalau untuk kasus saya tahu selanjutnya, bahwa saya dengar-dengar yang korban-korbannya itu, yang pelaku-pelaku tawuran itu udah ketangkap polisi semua. Oh, ini untuk si pelakunya ya. Kalau untuk kasus yang ini, ya. Kasus yang otopsi ini, saya nggak tahu. Nggak tahu. Ngeri cuy. Ngeri Bang. Saya juga sedih kalau dengar. Berarti beliau atau almarhum dikubur dengan kondisi nggak sempurna ya? Nggak sempurna. Bahkan pas dia udah dikafani aja itu darahnya itu masih kelihatan. Darahnya masih kelihatan. Pas di sininya. Yang dipanah ini. Pas jantungnya. Saya rasa itu karena jahitan juga sih. Jadi mungkin pihak rumah sakit dia membongkar lebih luas lagi. Awalnya cuma satu panah, cuma satu busur aja, kan bolong pasti kecil kan, nggak mungkin besar. Jadi sama dokter itu disobek lebih besar lagi, sehingga darahnya itu mengalir terus sampai almarhum sudah sampai di pemakaman saja, itu pocongnya itu masih ada darahnya. Oh, kain kafannya masih ada darahnya. Tadi kan lu sempat cerita kalau almarhum juga punya pacar ya? Iya. Dan pacarnya juga sempat mencegah almarhum untuk pulang. Iya. Nah,
Lu pernah nanya gak sama pacarnya itu pada saat itu dia punya firasat atau gimana? Iya, gua tahu dia yang melarang melarang almarhum ini untuk pulang karena emang dia cerita sama gua. Iya. Ya, nggak mungkin kan gue tahu karena nggak dari kejadian. Ya, dari dia cerita, gue tanya sama dia. Dia bilang dia juga punya firasat kayak pada saat itu dia punya firasat kayak nggak rela kalau dia itu pergi gitu. Kayak ada sesuatu yang terjadi gitu, sesuatu yang mungkin hal yang sangat benar-benar membuat dia itu nggak bisa terima gitu kan. Perasaannya nggak enak, hal yang besar gitu pokoknya menurut dia, hal besar menurut dia. Oke. Firasatnya seperti itu yang saya tanya sama dia. Dan pacarnya sempat digentayangin sama almarhum. Nah kalau itu saya nggak nanya, karena pada saya ketemu dia itu awal almarhum mayat sampai ke rumah. Jadi beliau menemani sampai rumah sakit. Pacarnya ini khusus buat pacarnya doang. Iya. Yang menemani sampai rumah sakit. Nah bahkan dia yang menemani dia mobil ambulannya. Sampai saat ini udah tenang ya? Alhamdulillah sudah tenang. Dan semoga almarhum juga diterima di sisinya ya. Amin ya Allah. Oke. Yaudah, mungkin untuk cerita dari Bang Maul sampai sini, Pak. Iya, sampai sini. Nah, buat kalian nih yang penasaran sama pertanyaan-pertanyaan yang belum gue tanyain ke Bang Maul, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Maul nih. Ini ada di mana, Pak? Maulana Masker 23. Nah, itu dia. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Jadi kalian langsung mampir aja ke Instagramnya Bang Maul. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Bang Maul, makasih ya. Oke. Udah datang ke Lentar Malam. Ya. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Maul izin pamit. Bye.